It's opini time, welcome back to my YouTube channel. Jadi banyak banget nih huru-hara siapa yang cocok banget untuk dikirimkan ke ajang Miss Universe. Atau orang-orang mengenalnya dengan sebutan MU versi Indonesia. Nah, salah satu pertanyaan yang benar-benar kayak berseliweran di mana-mana di antara pageant lover adalah statement yang mengarah kepada apakah Yayasan Putri Indonesia harus memilih dua queen utama untuk menyandang gelar dari pemenang Yayasan Putri Indonesia. As well, bahwa Yayasan Putri Indonesia selama ini cuma punya titel sebagai Putri Indonesia yang sekaligus menyandang Miss Universe Indonesia. Dan dengan statement yang dikeluarkan oleh pageant lover ini, tentunya akan ada dua pemenang utama, yaitu Putri Indonesia dan juga Miss Universe Indonesia. Kemudian banyak juga kata-kata kayak menjurus kepada fakta, apakah MUO bakal memutuskan kontraknya dan akan memulai membuka cabang baru nih versi MUI Indonesia. Dan of course, jika ini terjadi, maka Yayasan Putri Indonesia akan melepas lisensi dari MU dan akan diambil alih oleh orang lain. Nah, gimana ceritanya, Kita bakal bahas di kali ini specifically tentang kenapa sih rantai placement di ajang Miss Universe khususnya dipegang oleh Yayasan Putri Indonesia mentok banget di top semifinalis. Langsung aja kita lanjut ke pembahasannya next. Oke, firstly, sebelum kita masuk ke arah yang lebih dalam, gua mau cerita dulu tentang sekilas kalau sebenarnya Yayasan Putri Indonesia atau YPI adalah salah satu yayasan nih yang paling tertua di dunia di antara ajang-ajang nasional lainnya. Dan tanda kutipnya ini salah satu ya, bukan satu-satunya. Dan as well, kita punya kayak Bini-Bining Filipina yang berdiri dari tahun 1964. Kemudian ada Miss France dan juga Miss South Africa yang benar-benar kontes nasionalnya itu benar-benar tua banget. Sebenarnya di ajang yang udah tua banget ini, di mana Yayasan Putri Indonesia telah berdiri dari tahun 1992, pengalaman yang dimiliki oleh YPI ini sendiri sudah lumayan banyak banget, alias udah paling banyak nih makan garam di antara lisensi dari pemegang lisensi nasional lainnya dan termasuk ajang-ajang baru nih dari berbagai lisensi nasional versi Indonesia. Meskipun merupakan salah satu ajang yang paling banyak memakan asam garamnya kehidupan, tapi dalam hal perwakilan dari wakil Indonesia ke ajang MU kok mentok di situ-situ aja. Meskipun udah berdiri dari tahun 1992 sampai dengan 1998, akhirnya juga berlanjut ke 2005. Artinya umur Yayasan Putri Indonesia bukan seumur jagung lagi. Dari masa Soeharto memimpin sampai Soeharto juga lengser, ini yayasan tuh udah benar-benar tenar banget di antara kalangan pageant lover dan masyarakat dunia tentunya. Balik lagi, kenapa Yayasan Putri Indonesia nggak bisa place di ajang Miss Universe? Ternyata ini beberapa kilas baliknya. Kita bahas yuk, next. Jadi poin yang nomor satu, gua mau mengutarakan kenapa Yayasan Putri Indonesia sulit banget menempati placement yang sebenarnya udah di depan mata untuk konsep dari placement tertinggi yang diraih oleh Frederica. Di sini kita ngelihat dulu rekam jejak dari Yayasan Putri Indonesia dalam mempersiapkan wakil ke ajang Miss Universe, dimana kita tahu bahwa sebelumnya ada slogan yang benar-benar kayak menganggap bahwa MU hanyalah sekedar bonus. Tentunya ketika ini dia nggak bonus, artinya pemenang Putri Indonesia kayak bukan sesuatu hal yang benar-benar dituju untuk meraih crown Miss Universe. Kalau kita lihat dari rekam jejaknya Yayasan Putri Indonesia di tahun 2016 adalah titik awal di mana YPI kayak mulai bersahabat nih sama yang namanya pageant lover dan juga masukan-masukan. Dan tentunya ini tuh benar-benar kayak memberikan warna segar di batch 2016, di mana kita tahu bahwa prestasi yang diraih oleh 2016 belum bisa dikalahkan oleh prestasi tahun-tahun yang makin mendatang. Setelah prestasi yang didapat di 2016, ternyata di tahun 2017, Yayasan Putri Indonesia tuh kayak melakukan kesalahan besar banget. Sebenarnya nggak ada yang salah ketika Bunga Jelita Ibrani terpilih menjadi seorang pemenang PI. Ya kan, karena memang sejatinya setiap wanita itu punya karakternya masing-masing. Hanya aja, mungkin formula yang diberikan itu kurang tepat dari Bunga Jelita Ibrani. Gua bisa pastikan kalau sebenarnya di tahun 2017 ini, YPI kayak melakukan percobaan besar ketika kategori yang katanya Miss Universe Doesn't a Model. Jadi kayak Yayasan Putri Indonesia sengaja menerobos pakem tersebut, pengen banget gitu ngelihat seorang model, apalagi background Bunga Jelita Ibrani saat itu benar-benar bagus banget dan advokasinya yang mungkin tidak memiliki pendidikan yang tinggi. Karena memang mungkin rangkumannya kurang tepat dan bukan rezekinya, maka seperti kita lihat bahwa Bunga Jelita Ibrani harus menelan pil pahit dari kejadian 2017. Dimana kala itu benar-benar kayak tahunnya kebangkitan karena kemenangan Kevin Liliana di ajang Miss Internasional, sekaligus menjadi salah satu tahun yang benar-benar menyakitkan banget karena Bunga Jelita Ibrani first
Lee ambles setelah adanya Wuni Wulandari dan Elvira Devina Mira serta Anindya Kusuma Putri dan Kezia Waru. Nah, kalau kita bergeser ke tahun 2018 ada Cik Sonia Vergina Citra, dimana gue ngeliat bahwa YPI bener-bener kayak mau membangun citra kembali untuk mendapatkan placement di ajang Miss Universe. Pemilihan Cik Sonia bener-bener kayak diversity banget dari segi advokasinya, bener-bener memberikan angin segar dan kayaknya bener-bener udah yakin banget bisa memecahkan placement kembali gitu. Meskipun pada kala itu banyak pageant lover yang merendahkan dan juga meremehkan dari Sonia Vergina Citra. And finally, Sonia berhasil menembus top 20 Miss Universe versi yang diadakan di Thailand. Di sini gue mau berpendapat, sebenarnya Sonia ini benar-benar karakter yang unik banget. Dan kalau dikelola lebih lama serta dilatih lagi lebih lebih deep lagi. Karena kalau kita lihat dari sekilas, Sonia ini kekurangannya cuma satu, di bagian modeling dan juga catwalknya. Oke, sampai di sini Yayasan Putri Indonesia telah memberikan peluang nih untuk membuka kembali placement di ajang Miss Universe. Nah, di tahun 2019, YPI benar-benar kayak memberikan sepenuhnya hak dari pageant lover untuk bisa memilih seorang putri sesuai dengan keinginan dan juga kriteria yang diinginkan oleh MUO. Gua ngerasa bahwa sebenarnya cerminan yang diberikan oleh MUO benar-benar kayak udah tepat banget dengan pemilihan Frederica sebagai Putri Indonesia tahun 2019. Gua bilang seperti ini karena memang bukan karena prestasi Frederica yang melebihi dibandingkan dengan putri-putri sebelumnya, wah. Tapi yang jelas, di era AMG ini, public speaking dan justice choose serta mentalitinya benar-benar kayak diuji banget. Dan itu tuh cuma bisa didapat kayak kategori Cinta Laura, kemudian Maudy Ayunda, ataupun anak-anak yang udah belajar ke luar negeri, yang pikirannya itu udah terbuka sama pemikiran-pemikiran yang baru gitu. Nggak sempat loading lama lagi untuk berpikir ketika ditanya pertanyaan yang mendadak. Setelah adanya Frederica sebagai pemenang di tahun 2019, di tahun 2020 kayaknya YPI itu kurang tepat banget memilih wakil sebagai pemenang. By the way, sebelumnya gue mau disclaimer dulu kalau sebenarnya ini hanyalah persepsi dan pendapat gue. Jadi kalau misalnya kalian ada yang mau setuju ataupun enggak, ya nggak apa-apa, ini bebas sih. Dan bahkan ketika gue ngeliat di malam final tahun 2020, gue benar-benar kayak ngejagoin Ayusa untuk berangkat ke MU. Karena kalau kita lihat Angelic-nya, Ayusa ini paket komplit banget dan benar-benar kayak upgrade Sonia versi 2 nggak sih? Tapi karena memang Yayasan Putri Indonesia telah memutuskan Ayuma untuk berangkat, it's okay, kita tetap dukung juga siapapun wakilnya karena membawa nama Indonesia. And next kita lihat hasilnya kalau Ayuma berhasil memasuki top 20 dan berhenti di babak semifinalis. Oke. Sebenarnya aba-aba dan juga kayak kiat-kiat untuk menjadi seorang Miss Universe di top 5 bahkan top 3 itu udah benar-benar digambarkan sama MUO melalui Frederica. Gua bilang seperti ini kenapa? Kita lihat aja contoh-contoh negara tetangga kita kayak negara atas Sulawesi, kemudian negara Gajah Putih, dan Vietnam juga. Dalam mengirimkan wakilnya, mereka punya yang namanya dua pilihan utama. Yang pertama, mereka memiliki wakil yang benar-benar mentereng, public speakingnya yang justice. Oke, kita lihat seperti Fasai yang berasal dari Thailand, kemudian beberapa wakil dari Thailand yang benar-benar kayak memiliki public speaking yang bagus, dan mereka itu mixed blood, wah. Kita bandingkan lagi dengan yang namanya wakil dari Filipina. Kayaknya memang pengiriman Gazini di tahun 2019, kemudian di tahun 2020 ada Rabia, adalah sebuah batu loncatan nih dari peralihan kepemilikan Bini Bining ke salah satu MUP yang kayak seakan MUP itu lagi belajar pengen ngeliat potensi apa yang dicari oleh MUO. Dan benar aja setelah mengorbankan Gazini dan juga si Rabia di tahun 2020 dan 2019, mereka berhasil mendapatkan Beatrice di posisi top 5 MU 2021. Oke, di sini mungkin ada yang persepsi mengatakan bahwa negara atas Sulawesi ini banyak main licinnya. Tapi kalau kita compare dengan wakil kita, wakil negara atas Sulawesi ini benar-benar kayak siap tanding banget. Nah, apalagi dengan peluang mereka yang membuka pintu gerbang untuk tiap tahun gadis-gadis ini berkompetisi di ajang yang sama, otomatis mereka bakal belajar dari kesalahan-kesalahan kecil kayak Pia Alonso Woodbus yang sampai 3 kali dia ikut dari Bini Bining baru menang. Nah, kenapa dengan Indonesia tidak membuka open minded terhadap wanita-wanita yang punya potensi? Dan bahkan bisa aja kalau misalnya YPI mau membuka kayak sebuah lembaran dengan apa yang udah dimiliki oleh Frederica sebagai pemenang yang benar-benar kayak udah memasuki tahapan kategori yang diinginkan oleh MUO. Dan bahkan gue bisa bilang kalau sebenarnya untuk mencari apa yang diinginkan oleh MUO itu gampang-gampang banget. Ya balik lagi ke topik yang gue bilang tadi, ada dua. Yang pertama itu punya public speaking yang justice atau mental yang benar-benar di luar banget, atau mungkin punya sesuatu yang pengen ditonjolkan kayak misalnya Miss Universe dari Vietnam tahun 2018. Nah, muncul pertanyaan di sini yang mengatakan bahwa kenapa Yayasan Putri Indonesia tidak
tidak mengambil dua lisensi. Artinya bukan dua lisensi, tapi kayak membuka dua peluang sekaligus, di mana ada pemilihan Putri Indonesia sebagai Putri Indonesia asli dan satu wakil lagi yang akan dikirimkan ke ajang Miss Universe. Gua rasa ini benar-benar kayak nggak sejalan sama visi misi YPI, Wak. Kenapa? Selain dengan membuang-buang anggaran, benar bisa aja Yayasan Putri Indonesia tuh memiliki seorang putri yang benar-benar paket komplit banget dengan penerapan beberapa kriteria tanda tangan kontrak gitu selama 1 tahun. Mereka harus bekerja sama untuk membrandingkan yang namanya Yayasan Putri Indonesia. Of course kayak Frederica. So jujur kalau gua bilang kalau misalnya Yayasan Putri Indonesia tetap memilih wakil-wakil yang benar-benar kayak role modelnya hanya background dipenuhi dengan catwalk dan sebagainya, kayaknya bakalan susah banget untuk menembus dari panggung MUO. Why? Karena kita bakalan kalah yang namanya advokasi menyentuh kayak negara-negara luar yang punya potensi yang lebih gitu. Apalagi sesama Asia nih, ya benar-benar kayak Vietnam juga udah tahu kuncinya seperti apa. So, tipikal seperti apakah yang harusnya dimiliki oleh Yayasan Putri Indonesia? Yang pertama adalah tipikal yang benar-benar kayak punya public speaking, itu wajib ada. Yang kedua adalah anak-anak yang benar-benar punya mental terbuka gitu. Dan of course, mereka tuh nggak hanya menjadi branding dari Yayasan Putri Indonesia, tetapi juga menjadi pelopor dari MU. Karena kita lihat bahwa beberapa pesan dari Oma Gula yang dirilis di tahun 2019 lalu, poin-poinnya udah dijelaskan banget kalau sebenarnya Yayasan Putri Indonesia harus memilih kategori seperti apa. Salah satunya adalah dengan kebanggaan warna kulitnya apapun tanpa membedakan ras dan suku. Dan yang paling penting, Yayasan Putri Indonesia harus memilih yang namanya autentik. Artinya ada putri-putri yang benar-benar autentik dengan diri mereka sendiri dan bukan copy paste advokasi. Oke, Wak, itulah beberapa opini gua. Jika kalian mendapatkan opini dan juga memiliki opini yang berbeda dari gua, silahkan komentar di bawah. Apakah yang harus dilakukan oleh Yayasan Putri Indonesia untuk meningkatkan dan juga menempati placement yang lebih tinggi dan bahkan memenangkan crown dari Miss Universe? Komentar di bawah. See you di the next video, Wak. Terima kasih udah klik tombol subscribe-nya, like-nya, dan komennya. Dan jangan lupa untuk terus mendukung channel ini. Dan sampai jumpa di next video.